Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap di dalam anugerah Tuhan. Iya, saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga buat yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, bahkan Australia. Tuhan Yesus tutup bungkus kita semua dengan anugerah dan darah Kristus. Biarlah kita terus mau setia ada di dalam Mesbah Tuhan. Iya, kita percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, saudara. Karena itu mari kita masuk dalam hadirat-Nya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu kalau kami boleh ada hari ini di mesbah-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat Tuhan memilih kami untuk semakin mendekat dengan Engkau. Tuhan memilih kami untuk semakin setia kepada-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan dan terus berpegang pada firman-Mu. Bahkan di saat-saat mungkin kami sedang diproses oleh Tuhan, bawa kami terus memandang kepada-Mu. Bahkan kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Bapa. Mari bawa penyembahan-Mu malam ini saudara. Mari bawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan di hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Aku ada saat ini, semuanya benar kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat hatimu pada Tuhan dengan ucapan syukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terlebih lagi saudara datang katakan aku ada. Kami ada hari ini Tuhan, semuanya itu karena berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan kami hidup hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan,
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau anugerah-Mu kami masih boleh berdiri sampai hari ini. Bahkan apapun pergumulan, kalau kami masih boleh bernapas, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu semakin hari kami semakin merindukan Engkau, kami semakin membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan lebih dari nafas yang kami hirup, lebih dari nafas kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Lebih dari nafas kami butuh Bapa dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang terus pegang kendali atas hidup kami. Karena kami tahu kami lebih membutuhkan Tuhan lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Engkau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami kepadamu. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan denganku ya Bapa, untuk lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami, berjalan bersama kami. Jangan tinggalkan kami Bapa. Kau Tuhan yang berkuasa, Engkau pemegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Kami datang padamu Bapa,
lebih dari nafas kami. Kami butuhkan Tuhan dalam hidup kami, lebih dari nafasku Bapa. Kami perlu anugerah-Mu di dalam hidup kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Peganglah tangan kami dan jangan lepaskan. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau ya Bapa. Mari sekali lagi katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari nafas kami Tuhan. Bapa, kami perlukan Engkau Tuhan. Kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami terus merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk melekat kepadamu hari-hari ini Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk dekat kepadamu Bapa. Kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Biar kami terus pandang kekudusan-Mu di hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kami tahu saat kami memuji menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Bapa. Yes Lord. Oh, saat ku sembah,
saat kami menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Ku rasakan kehadiran, lebih lagi ku angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu ya Bapa. Amin, amin. Kudusan-Mu saat kami sembah. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kami dekat dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup, bahwa kami hari-hari ini lebih lagi dalam kekudusan-Mu ya Bapa, bahwa kami mendekat dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami semakin hari semakin dikuduskan oleh hadirat-Mu. Semakin hari Engkau semakin melayakkan setiap kami Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin diubahkan dalam kebenaran-Mu, agar satu saat ketika Engkau datang, Engkau dapati kami menjadi umat yang kudus dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada lain kerinduan kami selain dilayakkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terus bentuk kami lewat firman-Mu, bentuk kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Mari lebih lagi saudara, hormati hadirat Tuhan. Katakan pada Tuhan sambil angkat tanganmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu saat kami sembah. Oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tidak ada lain yang kami rindukan selain kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau. Firman-Mu yang menuntun hidup kami, firman-Mu yang menyembuhkan penyakit kami, firman-Mu yang mematahkan setiap kutuk atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, kuduskan tanah hati kami jadi tanah yang subur, untuk benih firman Tuhan boleh tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai sekarang di Yesaya 62. Mari kita mau tetap setia mencari Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan di hidup kita, Tuhan yang ajaib yang selalu memelihara kita. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian saudara ya. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Ya, pada hari Minggu pagi 1 November kemarin di belakang rumah saya sedang disewa kebakaran. Setelah 1 jam api makin membesar dan mengarah ke rumah saya. Penyewa pun makin panik dan menelpon saya sambil menangis. Saya cuma bisa doa minta perlindungan Tuhan agar meluputkan rumah saya dari kebakaran dengan caranya yang ajaib. Saya berkata, tapi seandainya rumah saya terbakar pun iman percaya saya kepada Tuhan tidak akan goyah. Saya setia mengikuti mesbah doa ibu dan juga mesbah syukur pagi. Mungkin iblis memang tidak senang saya mencari dan rindu akan perkenanan Tuhan.
Pukul 7 malam penyewa telepon saya lagi. Katanya aneh dan ajaib, Bu. Setelah dia telepon saya, tiba-tiba api berbalik arah. Padahal beda 2 rumah dari rumah saya sudah terbakar. Dari situ saya terharu, Bu. Saya menangis. Tuhan Yesus dahsyat, sangat amat baik. Pertolongannya sungguh tepat pada waktunya. Terima kasih Ibu buat mesbah doa yang semakin hari semakin menguatkan iman saya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Iya, puji Tuhan ya saudara, memang ajaib ya. Saya bisa bayangkan kebakaran di belakang rumah. Api sudah menjalar ke arah rumahnya dan tiba-tiba penyewa itu menelpon ibu ini ya, dan dia berkata, waktu saya menelpon ibu ya ada yang aneh dan ajaib. Setelah saya menelpon tiba-tiba api itu berbalik arah. Padahal beda 2 rumah dari rumah saya itu sudah terbakar. Ya, Tuhan itu menolong tepat pada waktunya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, karena itu tetaplah berharap, tetaplah setia. Bahkan yang luar biasa ibu ini berkata, tapi Bu, sekalipun mungkin rumah saya diizinkan terbakar, saya tetap tidak goyah iman saya, percaya Tuhan tetap baik. Ya, kita percaya saudara ada banyak hal yang datang dalam hidup ini bahkan yang sering kali kita tidak mengerti. Namun ketika kita terus melibatkan Tuhan, ya kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Kemarin kita sudah membaca Yesaya 61 ya, bahwa ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan kesaksian. Bahkan orang yang menyewa itu pun bisa bersaksi. Ya, kejadian aneh setelah menelpon ibu itu. Ya, api berbalik arah. Ya, kita tahu Tuhan yang sanggup mengendalikan arah angin, bahkan semuanya tunduk di dalam nama Yesus. Karena itu tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan saudara. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Biarlah iman kita semakin hari semakin diteguhkan, semakin bangkit di dalam Dia, dan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita Yesaya 62 saudara. Ya, Yesaya 62. Tadi malam kita sudah membaca bahwa ya firman Tuhan berkata, Tuhan mengenakan kepada kita itu ya pakaian kekudusan ya. Firman Tuhan berkata, kita dipakaikan pakaian kekudusan, jubah kebenaran ya. Jubah kekudusan, firman Tuhan berkata, karena itu kita harus menjaga jubah itu untuk tetap putih ya, dan jangan kita kotori saudara ya. Mari kita menjaga ya jubah itu putih dan tidak dikotori oleh apapun juga, seperti yang firman Tuhan berkata bahwa ya di dalam kitab Wahyu ya Tuhan berkata di sana Dia ya ada orang-orang yang di bait Allah memuji dan menyembah Tuhan, sekelompok orang yang memakai jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang berhasil keluar dari pergumulan yang besar di bumi ini dan tetap menjaganya, jubahnya tetap putih bersih di dalam kekudusan. Biar kita ini semua menjaga jubah kebenaran, jubah kekudusan yang sudah Tuhan berikan buat kita sampai nanti Tuhan datang. Jubah itu tetap pursi, tidak ada putih, tidak ada kepahitan, tetap bersih jubah itu, tidak ada ya kenajisan percabulan yang mengotorinya, tapi kita tetap menjaga di dalam Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan Yesaya 62 sekarang saudara. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Yesaya 62. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Firman Tuhan berkata, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal diam, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, keselamatannya menyala seperti suluh. Ya, yang melambangkan umat Allah ya, perumpamaan ini saudara, Yesaya 62 ini, Yesaya 62 ayat 1 ya.
yang melambangkan umat Allah. Sion itu adalah yang melambangkan umat Allah. Perumpamaan tentang pengantin laki-laki sering dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan Mesias. Sementara perumpamaan tentang pengantin perempuan digunakan untuk menggambarkan umat Allah, yaitu Israel. Dan saudara dan saya, kita juga bisa mengenakan pakaian baru, hubungan yang benar dengan Tuhan dan mempercayai Kristus. Kita ini sudah diberikan pakaian yang baru, saudara, sehingga kita ini mau tetap menjaga pakaian itu. Dan oleh karena Sion di sana kata firman Tuhan, banyak penafsir yakin bahwa Yesaya yang sedang berbicara dalam ayat 1. Jika demikian, maka semangat Yesaya bagi bangsanya dan kerinduannya untuk melihat karya keselamatan disempurnakan itu yang menyebabkan dia berdoa tanpa henti dengan harapan agar Israel diselamatkan. Kita perlu memiliki semangat seperti Yesaya untuk melihat kehendak Tuhan terjadi. Inilah yang kita maksudkan ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sungguh baik jika kita terus tekun berdoa, saudara, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Yesaya 62 ayat 1 ini adalah ucapan Yesaya. Dia berkata, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Ada satu semangat yang luar biasa dari Yesaya untuk tidak berdiam diri, demi melihat, saudara, kota Sion itu kembali, Yerusalem dibangunkan kembali dan tinggal tenang sampai kebenarannya itu bersinar seperti cahaya. Biarlah kita juga mau menjadi orang-orang yang tidak akan tinggal diam melihat keluarga kita belum diselamatkan. Semalam kita semua sudah membaca, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Roh Allah ada padaku, dan karena itu kita harus bangkit dan menjadi terang. Yesaya berkata, oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri. Aku akan terus berdoa meminta kepada Tuhan, akan terus bersuara memberitakan kebenaran. Saya bersyukur, saudara, beberapa waktu lalu ada orang yang menelpon saya. Dia berkata, Ibu Debbie, izinkan saya berdoa buat ibu. Saya adalah seorang pendoa syafaat. Dia bilang, Bu, saya dapatkan dari Tuhan. Tuhan akan memakai ibu untuk penuaian di akhir zaman, khususnya buat Indonesia. Ibu akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Indonesia, karena Tuhan melihat ibu memiliki hati untuk bangsa ini. Saudara, biar kita semua memiliki hati. Kita semua meminta hati Tuhan ada dalam hati kita. Di mana saya berkata terima kasih dan dia berdoa untuk saya, saudara. Saya bilang terima kasih, tolong doakan juga saya. Dia bilang, Ibu terus suarakan kebenaran karena Tuhan akan memakai ibu bagi Indonesia untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya melihat hari-hari ini, saudara, penuaian jiwa-jiwa. Biarlah orang-orang boleh kembali kepada Tuhan. Yesaya memiliki semangat itu. Aku tidak dapat berdiam diri karena Yerusalem. Biarlah kita juga berkata, aku tidak dapat berdiam diri demi Indonesia, agar Indonesia diselamatkan, dimenangkan. Seringkali, saudara, saya juga mengalami kelelahan tubuh secara manusia. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga sakit, tapi rasanya ada yang kurang kalau saya tidak mesbah doa itu tidak ditayangkan, karena saya tahu ada ribuan orang yang menunggu. Saya hanya berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan untuk terus bisa menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Selama aku masih diberi nafas hidup, Tuhan, ini adalah panggilanku bagi bangsa ini, bahkan bagi orang-orang yang ada di luar sana, saudara. Jadi saya mau seperti Yesaya, aku tidak akan berdiam diri karena Indonesia. Oleh karena Indonesia aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Biarlah kita semua memiliki roh yang seperti ini, kerinduan. Saudara bisa berkata, karena keluargaku Tuhan, aku tidak akan berdiam diri. Demi keluargaku Tuhan, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenaran-Mu Tuhan bersinar dan bercahaya bagi keluarga besarku. Aku akan terus bersemangat. Saudara, itu yang sedang Tuhan cari. Mari kita mau membayar harga hari-hari ini. Abaikan semua
kelelahan, abaikan semua mungkin penderitaan yang sedang kita bayar, abaikan semua apapun yang sedang kita alami. Ya demi apa? Demi kepentingan kerajaan Allah bisa dinyatakan di bumi ini, di keluarga kita. Makanya saudara sekarang setiap pagi di Mesbah Syukur ya, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, saya mau kasih tahu sekali lagi, Senin, Rabu, Jumat. Karena masih banyak yang terus bertanya hari Selasa, Ibu kok nggak ada Mesbah doa pagi? Nanti hari Kamis, Ibu nggak ada mesbah doa pagi. Hari Sabtu, Ibu nggak ada mesbah doa pagi. Mesbah doa pagi untuk sementara hari Senin, Rabu, Jumat ya. Setiap di mesbah doa pagi kita selalu mengakhiri dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di sorga. Di dalam keluargaku seperti di sorga. Ya itu yang Yesaya terus pergumulkan. Dia berkata, Tuhan aku tidak akan berdiam diri sampai kebenaran-Mu dinyatakan. Ayat 2 berkata, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang yang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan Tuhan sendiri. Ya, kita berdoa supaya bangsa-bangsa boleh melihat kebenaran Tuhan, supaya raja-raja, orang-orang yang punya kedudukan juga akan datang dan melihat kebenaran Tuhan sehingga mereka berbalik dari semua kejahatan. Ayat 3 berkata, Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ya, saudara bayangkan firman ini berkata ya, kita akan menjadi mahkota ya, mahkota Tuhan, mahkota keagungan ya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saudara. Ya maka Tuhan memakai hidup kita. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Artinya apa? Kita nih dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya saudara. Kemarin kita sudah belajar hamba Tuhan itu bukan pendeta, bukan gembala. Siapa hamba Tuhan itu? Saudara dan saya. Maka engkau akan disebutkan imam ya. Kita adalah imam. Imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu saudara dan saya. Karena itu saya mau terus berdoa supaya saudara juga terus dipakai oleh Tuhan. Kita sama-sama semua dipakai oleh Tuhan ya saudara ya. Di sana dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ya, dan negerimu akan bersuami. Saudara, ya kita ini diibaratkan sebagai mempelai Kristus ya. Gambaran ini dipakai ketika Israel itu ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka seperti orang yang tidak bersuami. Ya, yang hidupnya itu dalam kebingungan, dalam keputusasaan. Tetapi ketika Tuhan kembali menyertai mereka, hidup mereka dipulihkan. Mereka seperti negeri yang bersuami. Artinya apa saudara? Kita bukan lagi orang-orang yang ditinggalkan, tapi kita menjadi orang-orang yang diperdamaikan. Bahkan di sana dikatakan, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Ya, kunya di sana huruf besar, artinya yang berkenan pada Tuhan. Saudara, apa yang lebih baik yang harus kita dapatkan di hidup ini selain perkenanan Tuhan? Tidak ada hal tertinggi yang bisa membuat kita bangga dan berbahagia yang kita dapatkan di dunia ini selain memperoleh perkenanan Tuhan. Ya, saya selalu berkata, setiap kali berdoa saya hanya meminta satu hal, Tuhan, ya biarlah aku ini menjadi orang yang terus berkenan di hadapan-Mu. Kenapa saudara? Karena tanpa perkenanan Tuhan, semua yang kita raih di dunia ini adalah kesia-siaan. Engkau mau kaya, kalau engkau di luar perkenanan Tuhan tidak ada artinya. Engkau mau sukses secara gelar, secara jabatan, apapun. Mungkin engkau adalah orang yang memiliki perusahaan yang besar,
besar, mungkin engkau memiliki karyawan yang banyak, bahkan mungkin engkau seorang gembala yang memiliki jemaat yang banyak. Kalau engkau tidak berada di dalam perkenanan Tuhan, maka semua itu menjadi sia-sia. Tapi ketika Tuhan memulihkan kita, kita mau berbalik kepada Dia. Di sini dikatakan, engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Wow, saudara ya, kita akan disebut orang yang berkenan. Dan jika Tuhan berkenan atas hidup kita, ya, apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan bagi kita, Dia akan melakukan segala-galanya, saudara, ketika Dia berkenan atas hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia Tuhan yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, gambaran Kristus dengan kita adalah sebagai mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Ya, saudara, ya, kita akan berbahagia karena Tuhan yang akan bersama-sama berjalan dengan kita, bahkan menjadi pelindung. Suami itu berbicara tentang sebagai seorang pelindung, seorang yang mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Demikian Tuhan akan menjadi pengantin bagi kita, saudara ya. Firman Tuhan ini berkata, wow, ini adalah sebuah gambaran saja. Kalau Tuhan yang menyertai kita dan berjanji mengikat sebuah komitmen dengan kita, saudara, maka kita pasti akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ya, Tuhan kerjakan di atas kita. Saya percaya, saudara ya, ketika orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dia akan melihat ya pertolongan Tuhan, bahkan keajaiban Tuhan, bahkan segala hal terbaik waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu adalah segala-galanya di hidup kita. Kita akan disebut adalah orang yang berkenan di hadapanku. Mari hari-hari ini jangan mengejar sesuatu yang lain. Mari kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau mengejar perkenanan Tuhan di hidup kami. Sebab ketika kami dapatkan perkenanan Tuhan, itu artinya kami dapatkan segala-galanya di hidup kami. Mari kita akan merenungkan firman ini, saudara. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita malam hari ini, dan akan menjadi landasan kita melangkah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami mau menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman. Kami rindu menjadi orang-orang yang memperoleh perkenanan Tuhan. Bawa kami untuk memperoleh perkenanan-Mu di hidup kami, Bapa. Bawa kami Tuhan untuk mencari perkenanan Tuhan di hidup kami lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu yang akan memberikan kami kekuatan di hidup ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi kita katakan, bersama-Mu Bapa. Kami lewati semua dalam hidup kami ini ya Tuhan. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang membuat hidup kami teguh dan tidak tergoyahkan. Sebab Kau yang bertindak, yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini firman-Mu meneguhkan setiap kami, bahwa kami terus berjalan dalam kebenaran dan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami memperoleh perkenanan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak akan berdiam diri sebelum keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kami berdoa pemulihan dan perkenanan Tuhan turun atas rumah tangga pernikahan kami. Berkati Tuhan suami-suami menjadi imam di dalam rumah tangga, istri menjadi penolong, dan anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Diberkati dalam studi, kuliah, bahkan pekerjaan anak-anak kami. Buahkan juga jodoh mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali dan mengatur semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja, bahkan mereka yang sudah single parent. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya Tuhan damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Bahkan kalau ada anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah di atas pembaringan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan yang terjadi. Mari saudara tumpangkan tangan di tempat yang sakit dan perkatakan di dalam nama Yesus, aku percaya darah Yesus mengalir atas hidupku, darah yang menyembuhkan segala sakit penyakitku, segala kutuk dipatahkan dan diputuskan di dalam nama Yesus. Bahkan serangan kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami terus ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati juga setiap anggota keluarga kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, dalam pergumulan kehidupan, dalam tekanan yang begitu berat. Semua orang yang ada di luar sana Tuhan, hamba berdoa, mereka yang sedang ada dalam tekanan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, yang ingin keluar dari semua cengkeraman persoalan-persoalan yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan roh-roh Tuhan rokok, minuman keras, Tuhan alkohol, judi, bahkan narkoba. Mereka yang terikat dengan segala homoseksual, lesbian, mereka yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan Tuhan, yang terikat dengan kecemasan, depresi, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau yang sanggup Tuhan untuk memberikan kami kekuatan untuk kami boleh keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa ini. Hamba berdoa bahkan setiap WA, SMS yang masuk, telepon yang masuk, orang-orang yang ada dalam pergumulan rumah tangga, suami istri yang ada dalam pergumulan hutang piutang, kami percaya bersama dengan Tuhan semuanya dapat terselesaikan. Bahkan walaupun itu belum selesai, Tuhan memberikan bagi kami kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan menghadapi setiap persoalan hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul, orang-orang yang berkekurangan makanan hari-hari ini. Tuhan, Engkau menjadi penolong bagi setiap mereka. Bahkan kami percaya Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Siap mereka dalam pergumulan, juga khususnya mereka yang merindu memiliki keturunan, tidak peduli sudah berapa tahun menikah. Kami percaya Tuhan yang sanggup membuka setiap kandungan yang tertutup. Ketika suami istri ini bersatu hati beriman kepada Tuhan, segala roh kemandulan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar janji firman-Mu boleh tergenapi, kami beranak cucu dan bertambah banyak di bumi ini. Tuhan, terus lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati tanahnya, memberkati perekonomian bangsa ini, memberkati penduduknya dengan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke boleh terjadi di atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tercurah bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami, sucikan bangsa ini dari setiap dosa pemberontakan apapun, kenajisan apapun. Kami berdoa Tuhan, ampuni bangsa ini, biar belas kasihan-Mu tercurah.
Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan, menyertai mereka dalam pemerintahan yang dijalankan. Roh takut akan Tuhan ada atas hidup mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, MPR, DPR, bahkan semua yang terlibat, petinggi-petinggi di atas bangsa ini, baik itu Tuhan kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan. Tuhan menjagai, memberkati Tuhan setiap mereka dengan roh takut akan Tuhan, bukan roh cinta uang. Jauhkan bangsa ini dari segala dosa korupsi dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan. Biar semua pejabat boleh berdiri bagi kepentingan rakyatnya, karena ada roh takut akan Tuhan atas hidup mereka. Kami terus berdoa juga terus memberkati Tuhan bagi tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, bahkan semua vaksin-vaksin yang sedang diteliti boleh segera ditemukan. Bahkan kami berdoa segala niat-niat jahat orang-orang yang coba mengambil keuntungan di bidang medis menghadapi virus corona ini, roh-roh cinta akan uang yang coba menggelapkan semua dana-dana, Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar semua boleh bekerja dengan tulus hati demi kepentingan rakyat Indonesia, terjadi kebangkitan kembali. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Bahkan kami juga percaya Tuhan atas semua bangsa-bangsa yang malam ini setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi dan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu, dan kami percaya anugerah-Mu tercurah buat bangsa-bangsa Tuhan. Amerika yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden, Tuhan jagai dan sertai senantiasa. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara tidak bercacat celah di hadapan-Mu Bapa. Turunlah kiranya berkat, anugerah, kasih setia Tuhan atas hidup-Mu. Diberkati rumah tangga, keluarga-Mu, kesehatan, keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Roh Kudus mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan saudara mesbah doa ini kepada saudaramu, temanmu, agar mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.